Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 mata kuliah analisis portofolio dan investasi syariah. Pada kesempatan kali ini saya Nalisa Fa'a dan ketiga rekan saya Ardita Trihandayani, Zulfatunisa dan juga Veronica Intanawati akan memaparkan materi pada hari ini, yakni mengenai analisis sekuritas. Nah, untuk yang pertama, apa itu analisis sekuritas? Analisis sekuritas, sekuritas sendiri memiliki arti tarik kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut. Sedangkan analisis sekuritas dapat digunakan untuk memprediksi harga sebuah saham di masa mendatang. Nah, analisis sekuritas sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada analisis ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti gross domestic product, inflasi, dan juga kurs valuta asing. Dan yang kedua, analisis industri, di mana kelangsungan suatu industri didukung oleh tersedianya dana bagi industri tersebut. Ketiga, analisis perusahaan, di mana komponen yang penting yang harus diperhatikan dalam analisis perusahaan adalah laba per lembar saham atau dikenal dengan earning per share atau IPS. Dan yang selanjutnya ada analisis fundamental, yaitu analisis fundamental merupakan metode analisis sebuah saham dengan menganalisa data-data atau informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir ada analisis teknikal. Analisis ini berupaya untuk mengidentifikasi pola atau tren harga dalam pasar keuangan serta berupaya untuk mengeksploitasi pola tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai resiko membeli sekuritas. Membeli sekuritas yang diperjualbelikan di bursa efek, baik obligasi maupun saham, selalu mempunyai resiko. Normalnya saham mempunyai risiko yang lebih tinggi dari obligasi. Meskipun demikian, tidak berarti obligasi merupakan investasi yang risk free. Jadi kredit bisa macet, maka obligasi juga bisa default. Pembelian saham juga bisa terlepas dari resiko. Harga saham akan naik kalau para modal mengharapkan peningkatan profitabilitas perusahaan yang menerbitkan saham, sedangkan tingkat keuangan yang disyaratkan oleh pembeli konstan atau malah turun. Meminimalisir risiko sekuritas. Dalam dunia usaha, setiap kita melakukan investasi, maka investasi tersebut akan selalu mengandung keuntungan atau pengembalian return ataupun risiko. Sekuritas atau surat-surat berharga sangat syarat dengan resiko, maka bagi investor pemula perlu berhati-hati dalam melakukan investasi surat berharga tersebut. Paling tidak harus meminta bantuan kepada jasa keuangan dan investasi atau financial advisor. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk terjun di dunia bisnis investasi. Di antaranya yaitu 1. Dana yang disiapkan untuk investasi sebaiknya adalah dana di luar kebutuhan hidup sehari-hari dan dana tabungan untuk berjaga-jaga. Lalu yang kedua yaitu tujuan berinvestasi, apakah untuk mendapatkan penghasilan tetap, kontrol terhadap perusahaan lain, ataukah untuk berdagang. Lalu selanjutnya mengenali secara baik sifat surat-surat berharga dan karakteristiknya. Lalu selanjutnya sering mengikuti perkembangan dunia bisnis, kondisi perekonomian, dan kondisi perpolitikan. Yang terakhir yaitu sering berhubungan terhadap lembaga keuangan dan investasi yang dipercaya. Lalu selanjutnya yaitu pasar sekuritas. Pasar sekuritas muncul dalam rangka pertemuan pembeli dan penjual sekuritas. Artinya, pasar sekuritas adalah mekanisme yang diciptakan untuk memberi fasilitas perdagangan aset finansial. Berikut cara yang dapat digunakan untuk membedakan pasar-pasar sekuritas. Yang pertama yaitu pasar primer dan pasar sekunder, lalu yang kedua pasar uang dan pasar modal. Setelah pemateri memaparkan materi tentang analisis sekuritas, selanjutnya yaitu studi kasus mengenai analisis sekuritas di Bursa Efek Jakarta. Pengujian perubahan harga saham di BEJ menunjukkan bahwa koefisien autokorelasi perubahan harga dengan beberapa laks cenderung menjadi makin dekat dengan 0. Ini berarti bahwa perubahan harga saham makin memenuhi pola random walk. Apabila pola ini berlaku untuk tahun-tahun yang akan datang, maka analisis teknikal akan sulit untuk secara konsisten dipergunakan mengalahkan pasar. Analisis sekuritas akan menjadi makin banyak
mendasarkan pada analisis fundamental. Hasilnya, efisiensi informasi nampaknya mengalahkan peningkatan di Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Proses belajar untuk melakukan analisis rasional nampak terlihat pada pasar perdana. Gejala tin trending sebagai gejala yang umum terjadi di bursa kecil juga dijumpai di BEJ. Meskipun standar JAPM nampaknya tidak berlaku di BEJ, banyak saham yang mempunyai beta yang stabil. Akhirnya, perkembangan pasar modal selama akhir tahun 1993 menunjukkan bahwa hubungan antara money dan capital market menjadi makin erat. Peningkatan harga saham selama semester 2 tahun 1993 lebih banyak disebabkan karena penurunan tingkat bunga daripada kenaikan profitabilitas perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.